Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat bagian yang kedua. Tentang perpangkatan bilangan bulat, FPB dan KPK. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan belajarnya tentang pangkat, FPB, dan KPK. Kalau FPB dan KPK memang kalian sudah pernah belajar ya di SD. Nah, hari ini Miss akan review saja. Untuk perpangkatan, kita mulai saja materinya. A pangkat N itu biasa ditulis untuk pangkat ya. A-nya untuk bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah eksponen atau pangkat. Nah, gunanya untuk apa sih? Untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan ya. Bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan sampai N faktor. Contoh, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan 2 kali 2 jadi 4. 4 kali 2 jadi 8. Seperti itu ya. Selanjutnya, sifat yang pertama bisa kalian lihat. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 kita ubah menjadi 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 3 kita ubah menjadi 3 kali 3 kali 3. Nah, dari operasi perkalian yang ini ternyata 3-nya ada 5. Berarti bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Kemudian di sini contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Kita ubah jadi bentuk perkalian seperti ini, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dan dikali negatif 3. Jadi negatif 3-nya pangkat 5. Sama juga di contoh nomor 3. Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2, hasilnya adalah Y pangkat 7. Nah, bisa dilihat apa hubungannya antara contoh yang nomor 1 misalkan. Pangkatnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Apa hubungan antara pangkat ini dengan perkalian dengan hasilnya, yaitu 5. 2, 3 jadi 5. 2, 3 jadi 5. Kalau yang ini 5, 2 menjadi 7. Ya, hubungannya adalah pangkat dari bilangan pokok yang sama jika dikali, maka pangkatnya ditambah. Nah, itu masuk di sifat yang pertama. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Oke, kita bisa lihat di contoh yang sebelumnya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, kamu tinggal tambahin 2 kali 3. 2 tambah 3, jadinya 5. Contoh yang nomor 3 juga sama. Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2, hasilnya yang pangkat 7. 7 itu bisa kita dapat dari 5 ditambah 2, jadi 7. Seperti itu. Itu contoh, itu sifat yang pertama. Sekarang sifat yang kedua. Kalau misalkan tadi dikali, sekarang dibagi. Contohnya 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 kita ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. 3 pangkat 4 juga. Nah, dari sini kalian bisa coret-coret seterusnya sampai ketemu sisanya adalah 3 pangkat 5. Sama di contoh nomor 2 dan contoh nomor 3. Nah, apa hubungannya pangkat 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 5?
kita lihat pangkatnya. 9 dan 4 menjadi 5. 6 dan 3 menjadi 3. 8 dan 4 menjadi 4. Hubungannya adalah tinggal kamu kurangi. Jadi 9 dikurangi 4 hasilnya 5. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Sedangkan 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Ya, jadi sifat yang kedua adalah jika ada bilangan berpangkat yang dibagi, maka basisnya tetap atau bilangan pokoknya tetap, pangkatnya tinggal kamu kurangi. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga, kalau misalkan ada perpangkatan, dipangkatkan lagi. Misalkan 4 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Oh, ternyata hasilnya adalah 4 pangkat 6. Begitupun contoh nomor 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita tinggal lihat hubungan dari pangkatnya. Di sini 2, 3 menjadi 6. 3, 2 menjadi 6. 4, 2 menjadi 8. 2, 4 menjadi 8. Nah, hubungannya apa? Oh, ternyata kalau 2 dan 3 biar jadi 6 harus dikali, ya kan? Maka kalau misalkan ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kamu kalikan. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka tinggal kamu kali aja 2 dikali 3. Jadi 4 pangkat 6. Dan seterusnya. Nah, ini sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Oke, lanjut. Di sifat yang keempat, kalau ada perkalian di dalam kurung, kemudian dipangkatkan, maka hasilnya adalah, kita lihat, kalau 2 dikali 3 pangkat 3, berarti 2 kali 3-nya ada sebanyak 3 kali. Nah, di sini dilihat 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 3, jadi 3 pangkat 3. Berarti 2 kali 3, kalau dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kalau 3 kali 5 dipangkatkan 4, maka hasilnya 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Contoh yang ketiga, B kali Y dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya B pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Dari ketiga contoh ini bisa ditarik kesimpulan jika ada perkalian yang di dalam kurung kemudian dipangkatkan oleh suatu bilangan bulat atau bilangan real, hasilnya adalah semua yang di dalam kurung tinggal kamu pangkatkan 3, ya. Nah, ini sifat yang keempat. A kali B dipangkatkan M, itu adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi semua yang di dalam kurung harus dipangkatkan dengan M. Gimana kalau misalkan, Miss, saya boleh nggak kalau misalkan 2 dikali 3-nya saya kalikan dulu, baru dipangkatkan dengan M. Contoh yang pertama tadi ya, misalkan 2 kali 3 berarti kan 6. 6 pangkat 3. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja ya. Boleh pakai sifat yang ini, boleh dikali lagi, dikali langsung kemudian dipangkatkan. Itu kalau misalkan bisa dikali. Gimana kalau yang contoh nomor 3, B kali Y, itu kan tidak bisa digabungkan ya. Kalau nggak bisa digabungkan berarti tetap B dan Y. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Tadi sifat yang keempat, sekarang sifat yang kelima. Sama dengan sifat yang keempat, kalau di dalam kurung ada perkalian, maka semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan juga dengan M. Kalau pembagian pun sama. Kalau ada pembagian atau pecahan di dalam kurung,
kemudian dipangkatkan dengan M, maka semua yang ada di dalam kurung kamu pangkatkan juga dengan M. A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke. Gimana dengan bilangan dengan eksponen, yaitu bilangan bulat negatif? Kita lihat dulu pola dari bilangan berikut. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kalau pangkatnya berkurang 1 menjadi 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Kalau berkurang 1 lagi 2 pangkat 2, hasilnya 4. Ternyata di sini 16 ke 8 kita bagi 2. 8 ke 4 juga dibagi 2. Di sini 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 0 berarti kan 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, kalau misalkan 0 dikurangi 1 jadi 2 pangkat min 1, maka di sini hasilnya adalah 1/2 dan seterusnya. Nah, dari pola bilangan ini bisa kita tarik kesimpulan jika ada A pangkat 0 itu adalah hasilnya 1. Contohnya tadi 2 pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 pun hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalkan ada A pangkat min N, kita bisa ubah menjadi di sini pangkatnya negatif bisa kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu tinggal dibalik. A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kalau misalkan A pangkat min N-nya ada di atas, maka biar jadi positif, dia taruh di bawah. Tapi kalau misalkan A pangkat min N-nya ada di bawah, maka biar jadi positif, dia naik ke atas. Pokoknya dibolak-balik aja gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. 8 pangkat negatif 7 kita ubah menjadi pangkat positif. 8 pangkat negatif 7 kita ubah, ini kan pangkat negatifnya 8-nya itu ada di atas, maka biar jadi positif turunin ke bawah jadi 8 pangkat 7. Maka 8 pangkat min 7 itu sama dengan 1/8 pangkat 7. Dan kalau 6A pangkat negatif 5 kali B pangkat negatif 3 kita ubah menjadi pangkat positif. Yang pangkatnya sudah positif tetap taruh di atas, sedangkan yang pangkatnya negatif tetap kita ubah menjadi di bawah. Di sini 6 pangkatnya positif, berarti tetap di atas. A pangkat negatif 5 dan B pangkat negatif 3 kita taruh di bawah supaya hasilnya positif pangkatnya. Oke, jadi hasilnya adalah 6/A pangkat 5 B pangkat 3. Yang B juga sama. 3/5 X pangkat min 4 kali Y. Dilihat yang pangkatnya positif itu adalah 3Y. Maka 3 dan Y itu tetap taruh di bawah, di atas. 5 itu sebenarnya juga pangkatnya positif. Karena pangkat positif berarti nggak usah dibolak-balik, nggak usah ditaruh di atas lagi. Tetap taruh di bawah. Yang kita ubah adalah X pangkat min 4-nya. Dia pangkatnya negatif, biar jadi positif pindah ke bawah nemenin 5 gitu ya. Nah, kalau yang C kita ubah menjadi pangkat negatif nih. 1/64 boleh kita ubah dulu menjadi 1/8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 2 ini mau kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. Berarti tinggal kita naikin ke atas. Ya, jadi 8 pangkat negatif 2. Seperti itu. Ya, untuk contoh selanjutnya, yang pertama, tentukan hasil dari perpangkatan di bawah ini. 4 kali 4 kali 4.
Nah, ini kan 4-nya ada 3 nih. Kalau 4-nya ada 3, berarti jadi 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, jadi 64. Nah, kemudian yang nomor 2 nih. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ingat bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2. Oke? 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 jadi 8. Nah, kemudian kalau negatif 2 pangkat 3. Kalau negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya. Karena negatifnya ada di dalam kurung, berarti negatifnya juga ikut dipangkatkan dengan 3. Nah, berarti di sini dilihat negatif 2 kali negatif 2 jadi positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, positif kali negatif. Oh, hasilnya negatif. Terus 4 kali 2 jadi 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Kalau negatif 2 pangkat 4, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Di sini dilihat, negatif 2 kali negatif 2 jadi positif. Positif kali negatif jadi negatif. Negatif kali negatif lagi jadi positif. Hasilnya adalah positif 16. Nah, apa bedanya nih? Nomor 3 dan nomor 4. Oh, ternyata kalau misalkan dia pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kalau pangkatnya bilangan genap, nah 4 itu kan bilangan genap ya, maka hasilnya positif. Ini berlaku jika negatif yang dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau negatif yang dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Ini sudah kita tuliskan. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan yang bernilai negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan yang bernilai positif. Nah, gimana kalau yang nomor 5? Nomor 5 ini negatif 3 pangkat 4. Nah, negatifnya tidak ada di dalam kurung. Berarti yang dipangkatkan 4 hanya 3-nya saja. Oh maaf, ini bukan pangkat 4 ya, ini 3. Ini pangkat 3. Oke. Nah, di sini berarti negatif 3 pangkat 3 ya. Jadi negatif 3 kali 3 kali 3. Negatif 3 kali 3 kali 3. Jadi tetap hasilnya adalah negatif 27. Seperti itu ya. Jadi walaupun dia pangkatnya genap, kalau ataupun pangkatnya ganjil, kalau negatifnya tidak ikut dipangkatkan, berarti tetap hasilnya adalah negatif. Oke, kalau negatifnya di luar kurung ya. Kalau yang nomor 3 dan 4, negatifnya ada di dalam kurung. Oke, sekarang yang nomor 6 nih. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 7, dilihat tadi itu sifatnya kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Berarti pangkatnya aja yang ditambah nih. Jadi 2 pangkat 4 tambah 7, jadi 2 pangkat 11. Berapa sih 2 pangkat 11? Kalian bisa hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Banyak ya, 11 ya. 2, 2, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dilihat. 4, 8, 16, 32, kemudian 64 kali 2 jadi 128, 256, kemudian 512, kemudian 1024 dikali 2 lagi jadi 2000. 1024 kali 2, 2048. Nah, gitu ya. Sama yang tadi juga nih, 4 pangkat 8
Kalau yang nomor 7, 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 4. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang ya. Jadi 4 pangkat 8 dikurangi 4. Hasilnya berarti 4 pangkat 4. Kamu bisa hitung 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, hasilnya berapa itu? Jadi 128 ya. Kalian bisa hitung sendiri. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Tadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. 3 kali 3 jadi 9. Jadi 2 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 9 itu berapa? Bisa kamu hitung lagi gitu ya. Oke. Kemudian lanjut di FPB dan KPK. Nah, ini yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, sebelum FPB KPK, misalkan jelaskan tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kalau kelipatan berarti diperoleh dengan cara mengalihkan dengan setiap bilangan asli. Contohnya gini, kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi gitu ya. Kelipatan 4 juga sama seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kelipatan yang sama, itu disebut sebagai kelipatan persekutuan. Contohnya gini nih, 2 sama 3, oh ada yang sama nih, sama-sama punya 6, sama-sama punya 12, nanti ada lagi sama-sama punya berapa tuh jadinya? Sama-sama punya 24 dan seterusnya gitu ya. Nah, kelipatan 4 juga sama nih, misalkan 2 sama 4, oh sama-sama punya 4, sama-sama punya 8, sama-sama punya 12, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai kelipatan persekutuan. Kalau misalkan ada anggota terkecil dari kelipatan persekutuan, maka disebut sebagai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kalau misalkan 2 dan 3, KPK-nya adalah 6 karena kelipatan persekutuan terkecil, yang sama yang paling kecil yaitu 6. Memang ada 12 yang sama, tapi kan kita pilihnya yang paling kecil, berarti 6. Gitu ya. Oke. Contohnya ini, kelipatan 3 dan 4. 3, nah kalau kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, kelipatan 3 dan 4 itu ada banyak. Ada 12, kemudian ada 24, kemudian ada 36, dan seterusnya ya. Nah, apa yang kita ambil untuk KPK adalah yang paling kecil, yaitu 12. Sama juga yang di nomor 2 ya, kelipatan 3, 6, dan 8 ternyata yang sama di antara ketiganya yaitu ada 24, kemudian 48, dan seterusnya ya. Kita pilihnya yang paling kecil yaitu 24. Seperti itu. Nah, untuk faktor dan faktor persekutuan, jadi faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Nah, contohnya gini nih, 12. 12 itu kan 1 kali 12. Bisa 2 kali 6. Bisa 3 kali 4. Ya, bisa 4 kali 3 itu sama aja ya. Nah, berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Sama juga yang 70. 70 itu dapat dari 1 kali 70, 2 kali 35, 5 kali 14, 7 kali 10 ya. 10 kali 7 kalau udah kebalik begini berarti udah sampai sini aja. Maka faktornya adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Ya. Oke, itu disebut sebagai faktor. Kalau faktor persekutuan berarti cari yang samanya. Gitu ya. Nah, kemudian anggota yang terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, dilihat di sini. Faktor yang paling besar antara 12 dan 70 adalah 2. Ya, sama-sama punya 2. Kemudian nggak ada lagi kan yang sama. Nah, berarti FPB-nya adalah 2. Gitu ya. Oke. Contoh lagi, nih faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, faktor persekutuannya itu kan ada banyak, ada 1, 2, 3, 6 ya. Nah, kita ambilnya yang paling besar, berarti 6 yang kita ambil. Sama juga yang di 24, 48, dan 72. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, kalau untuk KPK dan FPB bisa juga kamu gunakan dengan faktorisasi prima. Nah, kalian pernah pakai pohon faktor atau tabel ya, boleh pakai itu. Kalau yang ini contohnya seperti pohon faktor. Ya, kita cari faktorisasi primanya dulu. Misalkan kita mau cari FPB dan KPK dari 12 dan 6. 12 dibagi 2 jadi 6. 6 dibagi 2 jadi 3, ya. Kemudian 18 dibagi 2 jadi 9. 9 dibagi 3 jadi 3. Nah, berarti faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 nih, dikali 3. Kalau faktorisasi prima dari 18 berarti 2 kali 3 pangkat 2. Ini ya. Nah, kita cari KPK dari 12 dan 18. Cari yang sama pangkat terbesar. Yang tidak sama diikutkan juga ya. Dilihat yang sama itu kan 2 sama 2, 3 sama 3. Nah, kita pilih yang pangkat terbesar. Kita pilihnya 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Oke? Nah, jadi ketemulah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 jadi 36. Kalau FPB pun sama. Nah, faktorisasi prima dari 18 jadi 2 kali 3 ya. Kita pilih yang sama pangkat terkecil untuk FPB. Nah, kita pilihnya 2 dan 3. Oke, untuk faktorisasi prima dengan mencari FPB dari 100 dan 70, caranya pun sama ya. Ternyata di sini dilihat kalau 100 jadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 70 2 kali 5 kali 7. Nah, kita cari KPK-nya yang sama pangkat terbesar, yang tidak sama dipangkatkan juga. Nah, berarti kita carinya 2 pangkat 2, ambilnya 5 pangkat 2. Nah, 7 kan gak ada temannya nih, berarti 7 ikutan ya. Nah, ketemulah hasilnya sama dengan 700. 2 pangkat 2 itu 4, 5 pangkat 2 itu 25, dikali 7 jadi 700. Seperti itu ya. FPB-nya cari yang sama pangkat terkecil, berarti cuma 2 dan 5. Karena yang sama cuma 2 dan 5. Kita pilihnya yang pangkat terkecil, yaitu 2 kali 5. Jadi 10. Seperti itu. Nah, ini yang tadi Misita bilang ya, KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Kalau FPB dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, contoh yang ketiga nih. Sorry, bukan contoh ketiga berarti ya. Ya oke lah, contoh ketiga nggak apa-apa. Oke, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas 4 hari sekali, Sukma 8 hari sekali. Nah, tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Nah, pada tanggal berapa nih mereka akan mengunjungi perpustakaan sama-sama lagi? Kalau mencari kalau pertanyaannya kapan mereka akan bersama-sama lagi? Nah, itu kita pakainya KPK ya. Nah, KPK dari 6, 4, dan 8. Kalian bisa pakai pohon faktor untuk 6, ketemulah 2 kali 3. 4, ketemu 2 pangkat 2. 8, ketemu 2 pangkat 3. Maka KPK-nya dari 6, 4, dan 8 adalah cari yang sama pangkat terbesar yang tidak sama dikali juga. Berarti kita ambilnya 2 pangkat 3 dan 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 jadi 8. Dikali 3 jadi 24. Berarti mereka akan bersama-sama lagi setelah 24 hari. Dari tanggal 28 Januari ditambah 24 hari. Nah, kalau bulan Januari kan ada 31 hari nih. Berarti 28, 29, 30, 31. Nah, itu kan 3 hari lagi. Nah, berarti ini 24 hari dikurangi 3 untuk menutup bulan Januari. Nah, sisanya kan jadi 21, masuk di bulan Februari, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang keempat, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon.
Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, soal di atas itu berkaitan dengan FPB. Pokoknya kalau misalkan mau dibagi sama rata, berarti kita pakainya FPB. Kalau bersama-sama, berarti kita pakainya KPK gitu ya. Nah, FPB dari 84, 56, dan 140 bisa kamu pakai pohon faktor. 84 ketemulah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kalau 56 ketemulah 2 pangkat 3 kali 7. Sedangkan 140 ketemulah 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, maka FPB-nya cari yang sama pangkat terkecil. Ternyata yang sama yang ketiga-tiganya punya hanya 2 dan 7. Kita pilih yang paling kecil pangkatnya. Berarti kita pilihnya 2 pangkat 2. Nah, kemudian 7-nya kan pangkatnya semuanya 1 nih. Berarti kita pilih aja salah satu, yaitu 7 aja. Oke? Jadi 2 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 itu 4 kali 7, jadi 28. Oke, sampai sini saja materinya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang Miss Ita jelaskan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Miss Ita lewat WA gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.